Dicampakkan demi harta? Tidak semudah itu. Ibu mertua sibuk mengatur perceraianku di desa, buta akan fakta bahwa seluruh kekayaan putranya sudah atas namaku. Ketika rahasia terkuak, siapa yang sebenarnya akan kehilangan segalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin senja di desa itu selalu membawa serta bisikan. Bukan bisikan dedaunan, melainkan desas-desus. Gosip yang melayang dari satu rumah ke rumah lain, menembus celah-celah jendela yang terbuka. Kali ini, bisikan itu berpusat pada rumah kami, tepatnya pada diriku. Aku, yang selama bertahun-tahun dianggap menantu idaman, kini menjadi pusat perhatian. Kabar burung tentang keretakan rumah tanggaku dengan suamiku sudah menyebar luas, jauh sebelum aku sendiri menyadari kedalamannya. Setiap pagi, saat aku menyiram bunga di halaman, aku bisa merasakan tatapan ingin tahu dari tetangga. Mereka tidak lagi menyapa dengan ramah seperti dulu, melainkan dengan senyum tipis yang penuh makna. Senyum yang seolah berkata, "Lihat saja, sebentar lagi semuanya akan terungkap." Hatiku mencelos setiap kali merasakannya. Aku tahu, ini semua ulah ibu mertuaku. Sejak awal pernikahan kami, ibu mertuaku memang tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Ia selalu membandingkanku dengan wanita-wanita lain yang menurutnya lebih pantas mendampingi putranya. Aku hanyalah gadis desa biasa, tanpa latar belakang keluarga terpandang atau harta berlimpah. Sementara suamiku, dia adalah putra satu-satunya seorang juragan tanah yang disegani. Perbedaan itu, bagi ibu mertuaku, adalah jurang pemisah yang tidak bisa dijembatani. Ia tak henti-hentinya menabur benih kecurigaan di telinga suamiku. Setiap perselisihan kecil di antara kami, ia akan memperbesar-besarnya, seolah itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa aku memang tidak pantas. Suamiku, yang dulu begitu mencintaiku, kini mulai berubah. Ia lebih sering diam, tatapan matanya kosong, dan senyumnya jarang terlihat. Aku tahu, ia berada di antara dua pilihan sulit, aku atau ibunya. Suasana di rumah terasa semakin dingin. Meja makan yang dulu selalu ramai dengan tawa kini sunyi mencekam. Suamiku pulang larut malam, dan jikapun ada di rumah, ia akan menghabiskan waktunya di kamar atau di teras, menghindari tatapan mataku. Aku mencoba bertanya, mencoba mendekat, tetapi selalu ada dinding tak terlihat yang menghalangiku. Ia hanya akan menjawab singkat, "Aku lelah," atau "Tidak ada apa-apa." Aku tahu, itu bohong. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang menggerogoti hatinya, sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Dan aku yakin, akar masalahnya adalah bisikan-bisikan beracun dari ibu mertuaku. Wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa atas putranya. Sebuah kekuatan yang mampu memutarbalikkan fakta, meracuni pikiran, dan pada akhirnya, menghancurkan segalanya. Satu malam, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamar. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. "Lihatlah dia. Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia hanya akan menjadi beban. Sudah saatnya kau mencari yang lebih baik, nak." Suamiku hanya bergumam tidak jelas, dan aku tidak bisa menangkap jawabannya. Namun, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Aku tahu, badai besar akan datang. Aku mencoba untuk tetap kuat, demi diriku sendiri, demi kenangan akan cinta yang pernah kami bagi. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku masih berharap ada celah, ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, setiap hari, harapanku semakin menipis. Bisikan-bisikan dari luar semakin kencang, dan bisikan di dalam rumah semakin mematikan. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Setiap sudut rumah, setiap benda, seolah-olah memiliki cerita tentang kami berdua,
tentang janji-janji yang pernah terucap. Namun, kini semuanya terasa seperti ilusi. Aku hidup di antara kenangan dan kenyataan pahit. Aku mencoba mencari jawaban, mencari alasan mengapa semua ini terjadi. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku tidak cukup baik? Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini semua bukan sepenuhnya salahku. Ada permainan yang sedang dimainkan. Sebuah permainan yang melibatkan kekuasaan dan ambisi. Ibu mertuaku menginginkan sesuatu, dan aku adalah penghalang baginya. Aku hanyalah pion dalam catur kehidupannya, yang siap dikorbankan kapan saja. Aku memandang pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah, mataku sendu. Aku merindukan diriku yang dulu, yang penuh tawa dan semangat. Kini, aku hanyalah bayangan dari diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa bertahan? Apakah aku punya kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kumiliki. Hari-hari ke depan akan menjadi pertarungan. Pagi itu, suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Meja makan sudah terisi, tetapi tak ada satupun suara yang terdengar. Ibu mertuaku duduk di ujung meja. Matanya menatap tajam ke arahku. Suamiku duduk di sampingnya. Kepalanya tertunduk, menghindari tatapan mataku. Sarapan terasa seperti ritual pengadilan, dengan aku sebagai terdakwa. Aku berusaha menyentuh suamiku, mencoba mencari celah untuk berkomunikasi. Namun, ia menarik tangannya dengan cepat. Seolah sentuhanku adalah racun. Hatiku perih. Dulu, ia tak pernah keberatan dengan sentuhanku. Bahkan ia selalu mencari-cari. Kini, segalanya telah berubah. Perubahan ini terasa begitu tiba-tiba dan menyakitkan. Tiba-tiba, ibu mertuaku berdeham. Suaranya terdengar seperti lonceng kematian. Ada yang perlu kita bicarakan, katanya, tanpa menatapku. Ini tentang masa depan keluarga kita. Suamiku menghela napas berat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap piringnya yang kosong, seolah piring itu adalah jawaban dari semua masalah. Aku tahu apa yang akan mereka bicarakan. Aku sudah menduganya sejak lama. Aku telah mempersiapkan diriku, setidaknya dalam pikiran. Namun, ketika kata-kata itu akhirnya keluar dari mulutnya, rasanya tetap saja menyakitkan, menusuk hingga ke ulu hati. Aku mencoba menelan ludah, tetapi kerongkonganku terasa kering. Kami sudah memutuskan, lanjut ibu mertuaku. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Sudah saatnya kalian berpisah. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang memekakan telinga. Aku merasakan darahku berdesir. Tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak ingin mereka melihat betapa hancurnya aku. Aku menatap suamiku, berharap ia akan menyanggah, membela, atau setidaknya memberikan sedikit perlawanan. Namun, ia tetap diam, kepalanya semakin menunduk. Kebisuan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata ibu mertuaku. Itu adalah konfirmasi bahwa ia telah menyerah. Bahwa ia telah memilih ibunya di atasku. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Aku berusaha keras agar tidak terdengar putus asa. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Ibu mertuaku tertawa sinis. Bicara apa lagi? Semuanya sudah jelas. Kalian tidak cocok. Putus hubungan adalah jalan terbaik untuk semua. Aku menggenggam tanganku erat-erat di bawah meja. Kukuku menusuk telapak tangan. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Aku masih mencoba. Tapi, kita sudah menikah bertahun-tahun. Apakah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan? Suamiku akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mataku. Ada keraguan di sana, secercah penyesalan, tetapi dengan cepat menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong. Ia menoleh ke ibunya, seolah mencari kekuatan. Ini demi kebaikanmu juga.
kata ibu mertaku, dengan nada yang seolah-olah ia sedang memberiku hadiah. Kau akan bebas, dan putraku akan mendapatkan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Aku merasakan kemarahan mulai membuncah dalam diriku. Mereka berbicara seolah-olah aku adalah barang yang bisa dibuang begitu saja. Aku bangkit dari kursi, tidak tahan lagi. Aku tidak bisa menerima ini, kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Ibu mertuaku menatapku dengan mata melotot. Kau tidak punya pilihan, katanya, meninggikan suaranya. Semua sudah diatur. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk berpikir jernih. Di balik punggungku, aku masih bisa mendengar bisikan-bisikan mereka, merencanakan masa depanku tanpa persetujuanku. Pintu kamar tertutup dengan suara pelan, memisahkan aku dari kenyataan pahit di luar. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi dorongan aneh membuatku menekan tombol hijau. Halo? Suaraku sedikit parau. Apakah ini benar dengan Nyonya? Namaku? Tanya sebuah suara perempuan di seberang sana. Suaranya terdengar profesional namun ramah. Ya, benar. Jawabku, sedikit bingung. Saya dari kantor notaris. Kami ingin mengkonfirmasi jadwal pertemuan Anda untuk hari Senin depan. Notaris? Untuk apa? Jantungku berdebar kencang. Pertemuan apa? Tanyaku, mencoba menyembunyikan kebingunganku. Suara di seberang sana terdiam sesaat. Untuk urusan properti. Properti? Properti siapa? Aku tidak pernah punya urusan dengan notaris sebelumnya. Apakah ini ada hubungannya dengan perceraian yang mereka rencanakan? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di benakku. Aku berusaha berpikir jernih. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang besar. Properti siapa? Tanyaku lagi. Mencoba menggali informasi lebih lanjut. Properti atas nama Anda, Nyonya. Jawab suara itu, sedikit heran. Ada beberapa aset atas nama Anda yang perlu diklarifikasi. Ini terkait dengan peralihan kepemilikan beberapa tahun yang lalu. Peralihan kepemilikan? Aku sama sekali tidak tahu menahu. Otakku bekerja keras. Ada yang salah. Sangat salah. Aku menutup telepon. Jantungku berdegup tak karuan. Notaris? Aset atas namaku? Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah memiliki aset apapun, apalagi yang membutuhkan notaris. Mungkinkah ini jebakan? Atau, mungkinkah ini adalah petunjuk? Secercah cahaya di tengah kegelapan yang melingkupiku? Aku teringat pembicaraan kami beberapa tahun lalu, ketika suamiku meminta tanda tanganku untuk beberapa dokumen. Katanya untuk investasi keluarga. Aku tidak pernah membacanya dengan teliti, terlalu percaya padanya. Kini, keraguan itu muncul kembali. Aku menyadari, ada sesuatu yang disembunyikan dariku, sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi kunci untuk membalikan keadaan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk membalas semua perlakuan mereka. Aku harus kuat. Pertarungan belum berakhir. Justru, ini baru dimulai. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Otakku terus memutar ulang percakapan telepon dengan notaris. Aset atas namaku? Mengapa? Kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti lebah yang gelisah. Aku mencoba mengingat kembali setiap detail, setiap percakapan dengan suamiku terkait keuangan atau investasi. Aku ingat, beberapa tahun lalu, ketika bisnis suamiku sedang berkembang pesat, ia pernah memintaku menandatangani beberapa dokumen. Ia bilang itu hanya formalitas untuk keperluan administrasi, agar lebih mudah dalam pengurusan pajak atau investasi jangka panjang. Aku, dengan kepercayaan penuh, tanpa ragu menandatanganinya. Aku tidak pernah membaca detailnya,
Terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan terlalu percaya pada suamiku. Bodohnya aku. Bagaimana bisa aku sebodoh itu? Aku memejamkan mata, menyesali kecerobohanku. Tapi, penyesalan tidak akan mengubah apapun. Aku harus bertindak. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik dokumen-dokumen itu. Aku harus menemukan jejak kertas yang akan menuntunku pada kebenaran. Aku mulai dengan mencari di kamar kerja suamiku. Ia memiliki beberapa laci yang selalu terkunci. Aku tahu kuncinya ada di laci kecil di meja samping tempat tidurnya, yang seringkali ia lupakan untuk mengembalikannya. Dengan hati-hati, aku membuka laci tersebut, mencari kunci yang dimaksud. Dan benar saja, di sana tergeletak sebuah kunci perak kecil. Dengan jantung berdebar kencang, aku masuk ke kamar kerjanya. Ruangan itu terasa asing bagiku, meskipun aku sering membersihkannya. Meja kerjanya penuh dengan tumpukan dokumen, buku-buku, dan alat tulis. Aku mulai mencari, satu persatu, dengan sangat hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Aku tidak ingin ia tahu aku mencurigainya. Aku membuka laci pertama. Isinya adalah tumpukan kontrak bisnis, laporan keuangan, dan beberapa berkas pribadi. Aku mulai menyortirnya, memisahkan satu persatu, mencari namaku. Tanganku gemetar. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Namun, dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada rasa takutku. Setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Di sana, tertulis namaku di bagian atas. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar sertifikat tanah, surat-surat perjanjian jual-beli, dan sertifikat rumah kami. Semuanya atas namaku. Aku terkesiap. Tanganku gemetar begitu hebat hingga lembaran-lembaran itu hampir jatuh. Rumah ini, tanah-tanah pertanian yang luas itu, semua atas namaku? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku tidak pernah tahu. Aku tidak pernah merasa memiliki semua ini. Selama ini, aku selalu berpikir semua itu adalah milik suamiku, warisan dari keluarganya. Aku terus membaca. Ada beberapa dokumen lain yang merinci kepemilikan saham di beberapa perusahaan lokal, rekening bank dengan jumlah yang fantastis, bahkan beberapa investasi di luar negeri. Semuanya atas namaku. Aku melihat tanggal-tanggal yang tertera di setiap dokumen. Semua ditandatangani beberapa tahun yang lalu, di saat suamiku meminta tanda tanganku untuk formalitas. Seketika itu juga, semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Mengapa notaris menghubungiku? Mengapa ibu mertuaku begitu ngotot ingin menceraikanku? Semua ini bukan tentang ketidaksukaannya padaku semata. Ada motif lain yang jauh lebih besar. Mereka ingin menyingkirkanku agar bisa menguasai semua aset ini. Aset yang selama ini tidak aku sadari adalah milikku. Aku merasakan campuran emosi yang luar biasa. Terkejut, marah, dan sedikit lega. Aku tidak sepenuhnya tidak punya apa-apa. Justru, aku memiliki segalanya. Suamiku telah memindahkan semua asetnya ke atas namaku, entah karena alasan apa. Mungkin untuk menghindari pajak, atau untuk melindungi asetnya dari sesuatu yang lain. Aku tidak tahu alasannya, tetapi yang jelas, itu adalah senjata tersembunyi yang kini ada di tanganku. Aku menatap tumpukan dokumen di tanganku. Ini adalah bom waktu. Jika ibu mertuaku tahu tentang ini, ia akan gila. Ia akan melakukan apa saja untuk merebutnya kembali. Aku harus berhati-hati. Aku harus menyusun strategi. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil apa yang sudah menjadi milikku. Aku mengembalikan semua dokumen ke dalam amplop dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Aku tahu aku tidak bisa meninggalkannya di laci suamiku. Aku membutuhkan tempat yang lebih aman, yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Aku menemukan sebuah tempat tersembunyi di bawah lantai kamar tidurku,
Di mana dulu aku menyimpan perhiasan pemberian ibuku. Itu adalah tempat yang aman. Aku kembali ke tempat tidur. Tetapi tidur tetap tak kunjung datang. Pikiranku terus bekerja. Aku memiliki kartu as di tanganku. Aku tidak akan lagi menjadi gadis desa yang lemah dan mudah diinjak-injak. Aku akan melawan. Aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk melindungi diriku dan masa depanku. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku akan mencari cara. Rencana ibu mertuaku untuk menceraikanku adalah pedang bermata dua. Ia ingin mencampakkanku, tetapi ia tidak tahu bahwa dengan melakukannya, ia justru akan kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini, aku akan menjadi pemain yang lebih cerdas. Aku akan menunggu waktu yang tepat, dan kemudian, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada bobot baru di bahuku, tetapi juga kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Aku tidak lagi merasa putus asa atau lemah. Sebaliknya, aku merasa seperti prajurit yang siap berperang, meski perang ini harus kulakukan dalam kesunyian. Aku memutuskan untuk tetap tenang, bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Aku akan tetap menjadi menantu yang patuh di depan ibu mertuaku, dan istri yang diam di depan suamiku. Aku tidak akan menunjukkan kartu asku sampai saat yang tepat. Senjata terbaikku adalah informasi dan waktu. Aku melakukan rutinitasku seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menyiram bunga. Ibu mertuaku masih menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah sisa-sisa yang tidak berguna. Suamiku masih menghindariku. Aku membiarkannya. Aku tahu, badai ini akan segera berlalu, dan badai yang lebih besar akan datang. Pada siang hari, ketika ibu mertua dan suamiku tidak ada di rumah, aku mulai menyusun rencanaku. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku membutuhkan bantuan profesional. Aku membutuhkan seseorang yang bisa memberiku nasihat hukum, seseorang yang bisa membantuku melindungi aset-aset ini. Aku teringat percakapanku dengan notaris kemarin. Kantornya ada di kota sebelah, tidak terlalu jauh dari desa kami. Aku memutuskan untuk menemuinya secara langsung, tanpa sepengetahuan siapapun. Aku harus merahasiakan ini, setidaknya untuk saat ini. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang niatku. Aku mencari tahu jam kerja notaris itu dan memutuskan untuk pergi sore itu. Aku akan mengatakan pada ibu mertuaku bahwa aku pergi mengunjungi sepupuku di desa sebelah. Itu adalah alasan yang cukup masuk akal dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sore harinya, aku mengenakan pakaian sederhana dan berpamitan pada ibu mertuaku. Ia hanya mengangguk tanpa minat, sibuk dengan ponselnya. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak terlalu peduli dengan kepergianku. Aku berjalan cepat menuju terminal bus kecil di desa. Perjalanan ke kota terasa panjang. Aku terus memikirkan apa yang akan kukatakan pada notaris itu. Bagaimana aku akan menjelaskan situasiku. Aku tidak ingin terlihat bodoh atau tidak tahu apa-apa. Aku harus tampil kuat dan percaya diri. Aku harus menunjukkan bahwa aku serius. Ketika aku tiba di kantor notaris, jantungku berdebar kencang. Plang nama, kantor notaris 4, nama notaris. Terpampang jelas di depan pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan. Seorang resepsionis muda menyambutku dengan ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Ibu?" tanyanya. Aku menyebutkan namaku dan mengatakan bahwa aku telah dihubungi kemarin terkait urusan properti. Resepsionis itu mengangguk dan memintaku menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan rambut bergelombang rapi keluar dari sebuah ruangan. Ia tersenyum padaku. "Nyonya, namaku?" tanyanya. "Saya, nama notaris." "Silakan masuk." Aku mengikutinya ke dalam ruangan yang rapi dan nyaman. Setelah duduk,
Nama notaris. Langsung ke inti pembicaraan. Saya sudah melihat berkas-berkas Anda. Ada beberapa properti yang terdaftar atas nama Anda, dan semuanya memiliki nilai yang sangat besar. Ia menjelaskan detailnya, satu persatu. Rumah kami, tanah-tanah pertanian, saham-saham perusahaan, rekening bank. Semua yang sudah kubaca di dokumen-dokumen itu. Saya tidak tahu tentang semua ini, kataku, mencoba menjelaskan. Suami saya yang mengurus semuanya. Saya hanya menandatangani dokumen tanpa membaca detailnya. Nama notaris, mengangguk mengerti. Itu sering terjadi, Ibu. Kepercayaan dalam rumah tangga seringkali membuat kita lengah. Saya ingin tahu, lanjutku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Keluarga suami saya ingin menceraikan saya, dan saya yakin mereka tidak tahu bahwa aset-aset ini atas nama saya. Notaris itu menatapku dengan serius. Jika benar demikian, maka posisi Anda sangat kuat, Ibu. Semua aset ini secara hukum adalah milik Anda. Ia menjelaskan padaku tentang hak-hakku, tentang bagaimana proses perceraian akan berjalan, dan bagaimana aku bisa melindungi aset-asetku. Ia menyarankan agar aku tidak langsung mengungkapkan fakta kepemilikan aset ini kepada keluarga suamiku. Biarkan mereka berpikir Anda lemah. Ibu, itu akan menjadi keuntungan Anda. Aku merasa seperti beban berat terangkat dari pundakku. Aku tidak sendirian. Aku memiliki bantuan. Aku memiliki kekuatan. Aku mendengarkan setiap kata-kata notaris itu dengan saksama, mencatat setiap detail penting. Aku merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Sebelum aku pulang, notaris itu memberiku beberapa dokumen lagi untuk kubaca, termasuk salinan hukum terkait kepemilikan aset. Ia juga menyarankanku untuk menghubungi pengacara jika proses perceraian menjadi rumit. Jangan khawatir, Ibu, katanya, tersenyum. Kami akan membantu Anda. Aku meninggalkan kantor notaris dengan langkah ringan. Cahaya senja menyambutku, tetapi kali ini, cahaya itu terasa berbeda. Ada harapan di sana, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada pertarungan yang sengit, tetapi aku tidak lagi takut. Aku siap. Aku akan melindungi apa yang menjadi hakku. Beberapa hari berikutnya, aku menjalani hidupku seperti biasa, tetapi dengan sebuah rahasia besar yang tersimpan rapi di hatiku. Aku mengamati ibu mertuaku dan suamiku, mempelajari setiap gerak-gerik mereka, setiap ekspresi wajah mereka. Aku ingin melihat apakah ada celah, apakah ada petunjuk yang bisa kumanfaatkan. Ibu mertuaku semakin gencar membicarakan perceraian. Ia bahkan mulai mengatur jadwal pertemuan dengan pengacara dan mediator, seolah semua sudah final. Ia tidak pernah memberiku kesempatan untuk berbicara, selalu memotong perkataanku dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia ingin mengendalikanku sepenuhnya. Suamiku semakin jauh. Ia tidak lagi menatap mataku, bahkan ketika kami berpapasan di lorong. Ada kekosongan yang mendalam di matanya, seolah jiwanya telah diambil paksa darinya. Aku tahu ia tertekan, terjebak di antara aku dan ibunya. Namun, aku juga tidak bisa memaafkan kebisuan dan ketidakberdayanya. Suatu malam, ketika ibu mertuaku sudah tidur, aku mencoba berbicara dengan suamiku. Ia sedang duduk di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak. Udara dingin menyelimuti kami, seolah merefleksikan dinginnya hubungan kami. Ada apa denganmu? Tanyaku pelan, memecah keheningan. Ia tidak menjawab, hanya menghela napas. Apa yang terjadi pada kita? Tanyaku lagi, suaraku sedikit bergetar. Kau tidak pernah seperti ini. Ia akhirnya menoleh, matanya terlihat lelah. Aku tidak tahu lagi. Kau tahu, kan, ibumu ingin kita berpisah. Tanyaku, langsung ke inti. Ia mengangguk pelan. Ia sudah mengaturnya.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasakan kemarahan mulai membuncah dalam diriku. Tidak bisa berbuat apa-apa? Jadi, kau akan membiarkan ibumu menghancurkan pernikahan kita begitu saja? Ia mengalihkan pandangannya, menatap jauh ke depan. Aku lelah. Aku tidak bisa melawan ibuku. Kau tahu bagaimana dia? Aku tahu. Aku sangat tahu. Tapi, bukankah seharusnya ia berjuang untuk kami? Bukankah seharusnya ia melindungi pernikahannya? Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Tanyaku. Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku sendiri. Ia terdiam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Akhirnya, ia menjawab, suaranya nyaris berbisik. Aku tidak tahu. Kata-kata itu menghancurkanku. Tidak tahu. Itu artinya, ia memang tidak lagi mencintaiku. Atau setidaknya, cintanya tidak cukup kuat untuk melawan ibunya. Air mataku mulai menggenang. Tetapi aku menahannya. Aku tidak boleh terlihat lemah di depannya. Aku harus kuat, demi diriku sendiri. Baiklah, kataku. Suaraku terdengar serak. Jika itu maumu dan ibumu, aku tidak akan menahanmu lagi. Ia menatapku. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Mungkin ia mengira aku akan memohon, menangis, atau melawan. Tapi, lanjutku. Suaraku kini lebih tegas. Ada satu hal yang harus kau tahu. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun. Semua asetmu, rumah ini, tanah-tanah itu, semuanya atas namaku. Matanya melebar. Ekspresinya berubah dari lelah menjadi terkejut. Lalu menjadi tidak percaya. Apa? Katanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan selembar salinan sertifikat rumah yang kudapatkan dari notaris dan meletakkannya di tangannya. Ia melihatnya. Matanya membaca setiap kata, setiap detail. Wajahnya memucat. Tidak mungkin, gumamnya. Bagaimana bisa? Ia menatapku. Matanya penuh pertanyaan, juga sedikit ketakutan. Kau yang memindahkannya, kataku. Dengan nada tenang, kau yang memintaku menandatangani semua dokumen itu, dengan alasan administrasi, investasi, dan segala macam dalih. Kau bilang itu demi masa depan keluarga kita. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu aku mengatakan yang sebenarnya. Jadi, ini semua milikmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku mengangguk. Secara hukum, ya. Dan aku punya bukti-bukti lengkapnya. Ia menghela napas berat, menundukkan kepalanya lagi. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Penyesalan? Atau ketakutan akan kehilangan segalanya? Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya, suaranya seperti bisikan. Aku menatapnya. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku akan melindungi apa yang menjadi hakku. Ada jeda panjang di antara kami. Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku minta maaf, katanya. Suaranya sangat pelan. Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku hanya ingin melindungi aset keluarga dari ibuku, yang selalu ingin menguasai semuanya. Aku ingin memastikan kau punya pegangan jika sesuatu terjadi padaku. Ia terlihat sangat menyesal. Jadi, kau tahu selama ini aset ini atas namaku? Tanyaku. Ia mengangguk. Ya. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin ada di tangan yang tepat. Ibuku, dia terlalu ambisius. Aku menatapnya. Ada kejujuran di matanya. Kejujuran yang sudah lama tidak kulihat. Aku tahu ia mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak bermaksud jahat. Ia hanya terlalu lemah untuk melawan ibunya. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa ia telah melukaiku. Lalu, kenapa kau diam saja saat ibumu ingin menceraikanku? Tanyaku, ada sedikit kepedihan dalam suaraku.
Ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu takut padanya. Aku berpikir, mungkin ini jalan terbaik untuk kita berdua. Aku tidak tahu harus merasa apa. Lega karena ia tidak bermaksud jahat? Atau marah karena ia begitu pengecut? Aku hanya tahu, ini adalah sebuah pengakuan yang mengubah segalanya. Kini, aku tahu mengapa ia memindahkan semua asetnya kepadaku. Ia sebenarnya ingin melindungiku, dengan caranya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, kataku. Tapi aku tidak akan melepaskan apa yang menjadi hakku. Ia hanya mengangguk, tatapannya kosong. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena keinginanku, tetapi karena kelemahannya sendiri. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Suamiku masih dalam keadaan syok setelah pengakuan semalam. Ia tidak lagi menghindariku, tetapi ia juga tidak berbicara. Ia hanya duduk diam, pikirannya entah melayang kemana. Aku tahu, rahasia ini tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, ibu mertuaku akan tahu. Dan ketika itu terjadi, badai yang sebenarnya akan datang. Aku mempersiapkan diriku. Aku telah mengumpulkan semua bukti, dan aku memiliki dukungan dari notaris. Aku tidak akan mundur. Pagi itu, ibu mertuaku datang ke meja makan dengan senyum puas. Ia memegang sebuah brosur dari sebuah biro jodoh. Aku sudah daftarkan putraku di sini, katanya, dengan nada ceria yang sangat menggangguku. Ia butuh wanita yang lebih baik, yang bisa mengurusnya dan memberinya keturunan yang pantas. Aku menatapnya. Api kemarahan mulai membakar dalam diriku. Ini sudah terlalu jauh. Ia tidak hanya ingin menceraikanku, tetapi juga mengatur kehidupan suamiku seolah-olah ia tidak memiliki akal sehat sendiri. Aku merasakan tatapan suamiku padaku. Tatapan putus asa. Kau tidak punya hak untuk melakukan itu, kataku, suaraku datar, tetapi tegas. Ibu mertuaku menatapku. Kaget dengan keberanianku. Apa katamu? Aku ibunya. Aku tahu yang terbaik untuk putraku. Yang terbaik untuk putra Anda bukan berarti yang terbaik untuk semua orang. Balasku, tanpa gentar. Anda sudah menghancurkan pernikahan kami, dan sekarang Anda ingin menghancurkan hidupnya lagi. Ia bangkit dari kursi. Wajahnya memerah. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Kau tidak tahu apa-apa. Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku tahu lebih banyak dari yang Anda kira, Nyonya. Suamiku mencoba menengahi. Sudah, Bu, sudah. Jangan bertengkar. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Aku sudah cukup lama diam. Kau juga, kataku padanya. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau membiarkan ibumu mengendalikan hidupmu sepenuhnya? Ibu mertuaku tertawa sinis. Lihatlah, bahkan di detik-detik terakhir pun, dia masih mencoba menghasut putraku. Kau memang tidak tahu malu. Aku merasakan seluruh tubuhku bergetar, tetapi aku tidak akan menyerah. Apakah Anda tahu, kataku, dengan suara yang jelas dan lantang, bahwa semua aset putra Anda, semua tanah, rumah ini, dan semua rekening banknya semuanya atas nama saya? Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Dari merah karena marah menjadi pucat pasi. Ia menatapku, lalu menatap suamiku, seolah mencari konfirmasi. Suamiku hanya bisa mengangguk pelan. Apa? Teriak ibu mertuaku. Suaranya pecah. Tidak mungkin. Kau bohong. Putraku tidak mungkin melakukan itu. Ia menatap suamiku. Matanya menyala-nyala. Benarkah ini, Nak? Katakan padaku kau tidak melakukan hal sebodoh itu. Suamiku menunduk. Tidak berani menatap ibunya. Aku tidak ingin ibu menguasai semuanya. Bisiknya. Aku ingin melindunginya. Ibu mertuaku menjerit. Itu adalah jeritan frustrasi, kemarahan, dan ketidakpercayaan.
Melindungi apa? Kau bodoh. Kau memberikan semuanya pada wanita ini. Wanita yang ingin kau singkirkan. Ia menunjukku dengan jari gemetar. Aku hanya berdiri di sana, mengamati kemarahannya yang meledak-ledak. Ini bukan urusanmu lagi, Bu, kataku, dengan suara setenang mungkin. Semua ini adalah hak saya secara hukum. Dan saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Ibu mertuaku berlari mendekatiku, ingin menamparku. Namun, suamiku dengan cepat menghalanginya. Bu, jangan. Jangan lakukan itu. Teriaknya. Ibu mertuaku menatapnya dengan marah. Kau membela dia. Kau benar-benar sudah gila. Ini bukan tentang membela, Bu, kata suamiku, suaranya tegas. Ini tentang kebenaran. Aku memang memindahkan aset-aset itu kepadanya. Ibu mertuaku terhuyung mundur, seolah baru saja disambar petir. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kau menjebak putraku. Kau memanfaatkan dia. Saya hanya melindungi hak saya, jawabku. Anda ingin menceraikan saya, mengambil segalanya dari saya. Tapi Anda tidak tahu bahwa sejak awal, Anda tidak memiliki apa-apa untuk diambil. Ibu mertuaku terdiam, bibirnya bergetar. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Ia telah kehilangan semua argumennya. Rencananya yang jahat telah berbalik menyerang dirinya sendiri. Aku merasakan kepuasan yang aneh. Bukan karena aku ingin melihatnya menderita, tetapi karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. Suasana menjadi sangat hening. Hanya ada suara napas kami yang terdengar. Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan kosong, seolah ia baru saja melihat hantu. Ia menyadari, semua yang ia perjuangkan, semua yang ia inginkan, kini telah hilang. Dan itu semua karena kesalahannya sendiri. Setelah ledakan amarah itu, suasana di rumah menjadi sangat dingin. Ibu mertuaku mengurung diri di kamarnya, tidak mau berbicara dengan siapapun. Suamiku terlihat lega sekaligus bingung. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar dengan memindahkan aset itu padaku. Tetapi ia juga terkejut dengan reaksi ibunya. Aku mengambil kesempatan ini untuk menguatkan posisiku. Aku segera menghubungi notaris dan pengacara yang direkomendasikannya. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk pengakuan suamiku. Mereka setuju bahwa posisiku sangat kuat, dan aku harus segera mengambil langkah hukum untuk melindungi aset-asetku. Pertama, kami mengirimkan surat resmi kepada ibu mertuaku dan suamiku, yang menyatakan bahwa aku tidak setuju dengan perceraian yang mereka rencanakan, dan bahwa semua aset keluarga yang tercatat atas namaku akan tetap menjadi milikku. Surat itu juga menegaskan bahwa jika mereka tetap bersikeras untuk bercerai, aku akan menuntut hak-hakku sepenuhnya, termasuk nafkah dan bagian dari harta bersama. Reaksi ibu mertuaku adalah kemarahan yang lebih besar. Ia mengancam akan menuntutku ke pengadilan, menuduhku memanipulasi putranya. Namun, pengacaraku siap menghadapinya. Kami memiliki bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sementara itu, kabar tentang perseteruan di rumah kami mulai menyebar ke seluruh desa. Bisikan-bisikan yang dulu hanya sebatas gosip, kini menjadi kenyataan yang gamblang. Para tetangga mulai membicarakanku, bukan lagi dengan senyum tipis, melainkan dengan tatapan ingin tahu dan sedikit kekaguman. Beberapa tetangga yang dulu sering menggunjingku kini mendatangi rumah, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menyembunyikannya. Aku menceritakan kisahku, tentang bagaimana suamiku memindahkan asetnya kepadaku, dan bagaimana ibu mertuaku mencoba untuk menceraikanku demi menguasai aset itu. Jadi, semua tanah juragan itu sekarang milikmu? Tanya salah satu tetangga, matanya membelalak kaget. Aku mengangguk. Ya, dan juga rumah ini, serta aset-aset lainnya. Wajah-wajah mereka berubah. Dari ragu menjadi takjub, dari meremehkan menjadi hormat.
Mereka tidak menyangka bahwa gadis desa yang selama ini mereka anggap biasa-biasa saja ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka mulai menyadari bahwa penilaian mereka terhadapku selama ini salah. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak percaya, yang masih menganggapku licik dan mata duitan. Namun, aku tidak peduli. Yang penting, kebenaran mulai terungkap. Aku tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ibu mertuaku, yang dulu disegani di desa karena kekayaannya, kini menjadi bahan gunjingan. Orang-orang mulai membicarakan keserakahannya. Bagaimana ia mencoba menyingkirkan menantunya demi harta. Reputasinya hancur berkeping-keping. Suamiku juga merasakan dampaknya. Ia menjadi bahan obrolan. Dianggap lemah dan tidak berdaya di depan ibunya. Beberapa temannya mulai menjauhinya. Merasa tidak nyaman dengan drama keluarga kami. Ia terlihat semakin tertekan, tetapi kali ini, ia tidak menyalahkan aku. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari kelemahannya sendiri. Aku terus berkoordinasi dengan pengacaraku. Kami sedang menyiapkan gugatan balik, jika ibu mertuaku tetap bersikeras untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Kami juga mulai memeriksa semua aset yang ada di bawah namaku, untuk memastikan semuanya sah dan tidak ada masalah di kemudian hari. Ada perasaan aneh yang kurasakan. Di satu sisi, aku merasa sakit hati dengan semua yang telah terjadi. Di sisi lain, aku merasa kuat dan berdaya. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah penguasa nasibku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Apakah aku akan tetap menikah dengan suamiku atau bercerai? Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kehilangan apapun. Aku melihat keluar jendela, memandangi desa yang dulu terasa seperti penjara bagiku. Kini, desa ini terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa takut pada bisikan-bisikan mereka. Aku tidak lagi peduli dengan penilaian mereka. Aku telah menemukan diriku sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting. Pagi yang dingin di desa itu menjadi saksi bisu sebuah pertemuan yang menentukan. Setelah berbagai negosiasi alot antara pengacaraku dan pengacara ibu mertuaku, akhirnya disepakati untuk mengadakan pertemuan mediasi di kantor notaris. Ibu mertuaku, dengan wajah masam, datang ditemani oleh suamiku dan pengacaranya. Aku datang sendiri, ditemani oleh pengacaraku yang berwibawa. Suasana di ruangan itu terasa sangat tegang. Notaris, yang bertindak sebagai mediator, memulai pertemuan dengan memperkenalkan masing-masing pihak dan menjelaskan tujuan mediasi. Ibu mertuaku terlihat gelisah. Matanya melirik sinis ke arahku. Suamiku duduk diam di sampingnya. Tatapannya kosong. Baiklah, kata notaris. Kita semua di sini untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. Saya akan meminta ibu, nama notaris, untuk menjelaskan kembali posisi hukum dari aset-aset yang menjadi permasalahan. Pengacaraku, dengan tenang dan lugas, mulai memaparkan bukti-bukti kepemilikan aset atas namaku. Ia menunjukkan semua dokumen yang telah kutemukan, salinan sertifikat tanah, rumah, saham, dan rekening bank. Setiap kali ia menyebutkan jumlah aset, wajah ibu mertuaku semakin pucat. Jadi, kata pengacaraku, mengakhiri penjelasannya. Secara hukum, semua aset ini adalah milik klien saya, Nyonya, namaku. Ini adalah peralihan kepemilikan yang sah, dilakukan oleh putra Anda sendiri, Tuan, nama suamiku. Pengacara ibu mertuaku mencoba menyangkal, menuduhku melakukan manipulasi atau penipuan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa memiliki semua aset sebesar ini tanpa sepengetahuan keluarga? Teriaknya. Maaf, Tuan pengacara, sela notaris dengan tegas. Semua dokumen ini sah dan tercatat dengan benar di kantor kami. Kami tidak menemukan indikasi penipuan atau manipulasi apapun. Ibu mertuaku menatap suamiku dengan tatapan marah. Kau benar-benar sudah membuatku malu. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada ibumu sendiri? Suamiku hanya bisa menunduk.
tidak berani menatap ibunya. Sudah cukup, kataku. Suaraku meninggi. Ini bukan tentang Anda lagi. Ini tentang kebenaran dan keadilan. Aku menatap ibu mertuaku lurus. Anda mencoba menceraikan saya, mengambil semua yang saya miliki. Tapi Anda lupa bahwa semua yang Anda inginkan sejak awal sudah menjadi milik saya. Ibu mertuaku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia telah kehilangan semua argumennya. Pengacaramu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat. Notaris kemudian mengajukan beberapa pilihan. Nyonya, namaku, memiliki hak penuh atas semua aset ini. Jika perceraian terjadi, maka aset ini akan tetap menjadi miliknya. Namun, jika ada keinginan untuk mempertahankan pernikahan, maka ada beberapa kesepakatan yang bisa kita buat. Aku menatap suamiku. Ia mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mataku. Ada keraguan, penyesalan, dan juga secercah harapan di sana. Ia tidak ingin kehilangan segalanya. Aku tahu itu. Saya ingin dengar dari Anda, Tuan, nama suamiku, kata notaris. Apa yang Anda inginkan? Suamiku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin bercerai, katanya. Suaranya pelan tapi jelas. Ibu mertuaku terkesiap. Apa? Kau gila? Bu, diamlah, kata suamiku, dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ada kekuatan dalam suaranya. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku sudah lelah dengan drama ini. Ia menatapku. Aku minta maaf, katanya. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku hanya terlalu takut pada ibuku. Tapi aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-katanya tulus. Aku bisa merasakannya. Aku melihat kejujuran di matanya. Kejujuran yang sudah lama tidak kulihat. Aku tahu ia telah berjuang melawan dirinya sendiri, melawan ibunya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang menentukan. Apakah aku akan memaafkannya? Apakah aku akan memberinya kesempatan kedua? Atau apakah aku akan memilih kebebasanku sendiri? Dengan semua aset yang kumiliki? Aku menatap ibu mertuaku. Wajahnya masih terlihat marah. Tetapi ada juga ketakutan di sana. Ia tahu ia telah kalah. Ia telah kehilangan putranya. Dan ia juga akan kehilangan harta. Baiklah, kataku, memecah keheningan. Aku bersedia memberimu kesempatan. Mata suamiku melebar. Ada secercah harapan yang menyala di sana. Tapi, lanjutku, ada syaratnya. Notaris dan pengacara menatapku. Menunggu. Ibu mertuaku juga menatapku. Dengan tatapan yang sedikit mencurigakan. Aku akan mengajukan syarat yang akan mengubah segalanya. Ruangan itu hening. Menunggu syarat yang akan kuajukan. Aku menatap suamiku, lalu beralih ke ibu mertuaku yang masih terpaku. Ini adalah kesempatanku untuk menegaskan posisiku, untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi boneka yang bisa mereka mainkan. Syarat pertamaku, kataku, suaraku tegas dan jelas, adalah ibu, nama ibu mertua, tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Segala keputusan mengenai pernikahan kami, hanya kami berdua yang berhak menentukannya. Anda tidak boleh lagi menabur kebencian atau mencoba memisahkan kami. Ibu mertuaku ingin membantah, tetapi suamiku memegang tangannya dengan erat, memberikan isyarat agar ia diam. Notaris mencatat setiap perkataanku. Baiklah, kata notaris. Bagaimana dengan syarat selanjutnya? Kedua, lanjutku, rumah ini dan semua aset yang sudah atas namaku akan tetap menjadi milikku. Aku akan menjadi pengelola penuh atas semua aset ini. Semua keuntungan dari bisnis dan tanah akan diatur olehku. Aku melihat ibu mertuaku mendesah. Ini adalah pukulan telak baginya, yang selama ini menganggap dirinya penguasa segalanya. Ketiga, kataku,
menatap suamiku. Kau harus membuktikan padaku bahwa kau benar-benar ingin memperbaiki pernikahan ini. Kau harus berjuang untukku, untuk kita. Bukan hanya karena kau takut kehilangan aset, tetapi karena kau benar-benar mencintaiku. Suamiku mengangguk cepat. Aku akan melakukannya. Aku bersumpah. Ibu mertuaku terlihat seperti akan meledak, tetapi suamiku menatapnya tajam, mengisyaratkan agar ia tetap diam. Dan terakhir, kataku, aku ingin permohonan maaf yang tulus dari ibu, nama ibu mertua, untuk semua perkataan dan perbuatan Anda yang telah menyakitiku selama ini. Ibu mertuaku terkesiap. Wajahnya merah padam. Meminta maaf padanya? Serunya. Tidak percaya. Tidak akan pernah. Jika Anda tidak mau meminta maaf, kataku, dengan nada dingin, maka kesepakatan ini batal. Saya akan melanjutkan proses perceraian dan Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun dari aset-aset ini. Notaris mengangguk, mendukung perkataanku. Pengacara ibu mertuaku juga berbisik kepadanya, mencoba meyakinkannya. Ibu mertuaku memandang putranya, yang kini menatapnya dengan tatapan kecewa. Ia melihat ke sekeliling ruangan, menyadari bahwa ia sendirian. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan enggan, ia berbalik menghadapku. Wajahnya masih menunjukkan kemarahan dan kebencian, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Maafkan saya, katanya. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Aku tahu itu tidak tulus. Tetapi itu sudah cukup. Untuk saat ini. Baik, kataku. Mulai sekarang, kita akan memulai lembaran baru. Tapi ingat, jika salah satu syarat ini dilanggar, maka tidak ada lagi kesempatan kedua. Notaris kemudian menyusun kesepakatan tertulis yang merinci semua syarat yang telah kami sepakati. Kami semua menandatanganinya, termasuk ibu mertuaku, meskipun dengan wajah yang sangat tidak rela. Dokumen itu menjadi bukti resmi atas kesepakatan baru kami. Ketika kami meninggalkan kantor notaris, ibu mertaku langsung berjalan pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Ia terlihat hancur, tetapi itu adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Suamiku menatapku. Ada kelegaan yang luar biasa di matanya. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku tersenyum tipis. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi aku bersedia mencobanya. Aku telah menunjukkan kekuatanku, dan aku telah mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Aku melihat ke langit. Matahari bersinar cerah, seolah menyambut awal yang baru. Aku tidak lagi merasa takut pada bisikan-bisikan di desa. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku telah menemukan suara dan kekuatanku sendiri. Ini adalah babak baru dalam hidupku, dan aku siap menghadapinya. Hari-hari berikutnya di desa itu terasa berbeda. Kedamaian yang aneh menyelimuti rumah kami. Ibu mertuaku masih tinggal di sana, tetapi ia tidak lagi berani ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamarnya, sesekali keluar untuk makan, tetapi tidak pernah lagi mencoba mengatur atau menabur kebencian. Keheningannya terasa seperti pengakuan atas kekalahannya. Suamiku berusaha keras untuk memenuhi janjinya. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu denganku, berbicara, dan mencoba membangun kembali hubungan kami. Ia seringkali memintaku menceritakan apa saja yang kulakukan sepanjang hari, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Ia juga mulai membantuku mengelola aset-aset yang kini berada di bawah namaku. Ia belajar dariku, bukan lagi bertindak sebagai kepala keluarga yang berkuasa, melainkan sebagai pasangan yang setara. Aku mulai terjun langsung dalam pengelolaan bisnis pertanian kami. Aku belajar tentang tanaman, tentang pasar, dan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha. Aku menemukan bakat terpendam dalam diriku, sebuah kemampuan untuk mengelola dan memimpin.
Warga desa yang dulu meremehkanku, kini datang kepadaku untuk meminta saran, menghormati keputusanku. Aku tidak lagi menjadi istri juragan, tetapi juragan wanita yang sesungguhnya. Hubunganku dengan suamiku perlahan mulai membaik. Kami belajar untuk saling mendengarkan, saling menghargai. Luka-luka lama masih ada, tetapi kami berusaha untuk menyembuhkannya bersama. Ada kalanya, ia masih terlihat ragu, masih dihantui bayangan ibunya. Namun, aku selalu mengingatkannya bahwa ia adalah pria yang kuat, yang mampu membuat keputusannya sendiri. Aku juga mulai berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat desa. Aku menggunakan aset-aset yang kumiliki untuk membantu pengembangan desa, membangun fasilitas umum, dan memberikan pelatihan bagi para petani. Aku ingin menjadi bagian dari kemajuan desa ini, bukan hanya sekadar pemilik harta. Beberapa bulan berlalu, ibu mertaku perlahan mulai menerima kenyataan. Ia sesekali masih menatapku dengan tatapan tidak suka, tetapi tidak lagi ada amarah yang membara di matanya. Ia melihat bagaimana aku mengelola aset-aset itu dengan baik, bagaimana aku mengembangkan bisnis, dan bagaimana aku membawa dampak positif bagi desa. Mungkin, ia mulai menyadari bahwa aku memang pantas untuk putranya. Suatu sore, saat aku sedang mengawasi panen di salah satu ladang, suamiku datang mendekatiku. Ia memegang tanganku. "Aku bangga padamu," katanya. Suaranya tulus. "Kau telah mengubah segalanya. Kau membuatku melihat betapa salahnya aku selama ini." Aku tersenyum. "Kita telah melaluinya bersama," kataku. "Kita akan terus melaluinya bersama." Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin akan ada tantangan lain, rintangan lain. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak lagi takut. Kami telah belajar untuk saling percaya, saling mendukung, dan saling menghargai. Rumah kami tidak lagi diselimuti keheningan. Tawa dan obrolan mulai mengisi setiap sudutnya. Ibu mertuaku, meskipun masih menjaga jarak, kadang-kadang ikut bergabung dalam obrolan kami, memberikan komentar-komentar kecil. Mungkin ada secercah harapan untuk hubungan yang lebih baik di antara kami. Aku memandang ke arah matahari terbenam. Cahayanya memancarkan warna jingga keemasan di atas sawah-sawah yang luas. Desa kecil ini, yang dulu terasa seperti tempat pengasingan, kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Aku telah menemukan jati diriku, kekuatanku, dan tempatku. Kisah tentang ibu mertua sibuk mengatur perceraianku, padahal dia tak sadar seluruh aset suamiku atas namaku, telah berakhir dengan fajar baru. Sebuah fajar yang membawa harapan, kekuatan, dan kebebasan. Aku tidak lagi menjadi korban, melainkan seorang wanita yang berdaya, yang mampu mengukir nasibnya sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling indah.